Ya. Salah satu yang baru saja kita selenggarakan adalah Islah. Islah. Bagaimana mempertemukan kembali konsumen dengan Rumahku Surgaku untuk mencari win-win solution gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HMP TV Channel. Alhamdulillah hari ini Hadis berkunjung ke kantor program Rumahku Surgaku. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang properti syariah dengan Dewan Pengawas Syariah dari program Rumahku Surgaku, yaitu Ustadz Anto Aprianto, MEI. Alhamdulillah beliau sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar, Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat baik. ya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit, Ustadz, Siap. tentang program perumahan syariah dari Rumahku Surgaku, di mana program Rumahku Surgaku ini kan mengangkat tema perumahan syariah untuk rakyat, Ustadz. Ya. Bagaimana menurut Ustadz mengenai masalah program Rumahku Surgaku ini? Ya. Rumahku Surgaku ini sebetulnya satu impian ya, satu impian dan kalau dibilang satu pemikiran yang original ya dari foundernya Pak Dery Suwandi. Baik. Bagaimana bisa merumahkan rakyat gitu dengan skema syariah yang belum ada sebetulnya ya yang mengambil peran ini di pentas nasional ya. Ya mudah-mudahan ini memang jadi satu satu bukti nyata ya, satu langkah konkret juga satu hal yang benar-benar bisa terwujud dalam rangka tadi ya bisa memberikan akses kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam kepemilikan rumah. Gitu. Baik, Ustadz. Ini kan Ustadz dengan latar belakangnya Ustadz sebagai perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dengan latar belakang Ustadz sebagai perlindungan konsumen, lalu sebagai mediator nasional. Apa sih yang melatar belakangi Ustadz untuk bergabung di program Rumahku Surgaku, Ustadz? Jadi kebetulan memang kalau kita bicara ekonomi syariah itu kan lingkupnya luas ya, nggak cuma bicara tentang perbankan syariah. Betul. Sampai kebetulan kan memang tema perumahan syariah atau properti syariah juga memang sedang booming ya gitu. Sejak beberapa tahun silam dari kira-kira tahun 2013-2014 itu kan sama ya boomingnya gitu properti syariah. Tapi kan banyak yang menyisakan permasalahan di ujungnya. Sering banget tuh kita membaca berita, mendengar gitu ya bagaimana proyek-proyek perumahan syariah itu akhirnya kemudian gagal. Ya. Gagal perform, gagal cedera janji ya kan. Kemudian juga akhirnya memakan banyak korban. Sehingga kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa perumahan syariah itu ya bisa dikatakan menipu, bohong dan lain sebagainya kan. Itu yang sebetulnya pertama saya melatar belakanginya hal-hal seperti ini itu saya temui ketika di BPSK ya, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu adalah rumah konsumen ya. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu memberikan fasilitas kepada masyarakat di seluruh Indonesia, di setiap kotanya berdiri BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, masuk ke saya kira-kira waktu itu tahun berapa ya? Satu kasus juga yang sama terkait perumahan syariah. Baik. Itu yang kemudian membuat saya berpikir dan hampir bisa dikatakan sulit untuk kita untuk kita terapkan delik hukumnya. Karena rata-rata yang waktu itu dulu berkembang perumahan syariah ketika trennya itu nyaris kadang-kadang tak berbadan hukum. Baik. Kemudian one man show ya, semua dikerjakan sendiri, dari mulai marketingnya, dia developernya, dia akuntingnya, semua. Jadi ketika macet selesai, hilang orangnya, kabur, udah tidak bisa kita cari lagi. Itu yang kemudian membuat saya berpikir perumahan syariah tidak begini. Dari badan hukumnya dia harus jelas, kemudian juga skemanya seperti apa gitu. Kalaupun dia harus pakai bank, seperti apa? Kalau tidak pakai bank seperti apa? Kalau kita bicara kemudahan buat rakyat banyak kan berarti kan memang yang masuk akal adalah tidak menggunakan pihak ketiga, itu lembaga keuangan karena
Jujur ya, masyarakat menengah ke bawah itu yang apa ya, yang bekerja di sektor non formal itu kan tidak punya slip gaji. Betul. Pekerjaannya juga ya itulah ya, apa namanya, tidak tidak seperti sektor kantoran gitu ya, misalnya pedagang, buruh dan lain sebagainya. Otomatis tidak bankable gitu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi dengan program syariah ini bagaimana cara kemudian mereka bisa mendapatkan kemudahan itu? Nah, qadarullah ya di awal 2021 itulah saya berkesempatan mengisi kajian gitu di kantor Rumahku Surgaku, dan hari itu juga selesai kajian ya CEO langsung minta saya untuk bisa bergabung ya sebagai DPS di program Rumahku Surgaku. Baik. Ya, karena ya walau bagaimanapun ini adalah sebuah tantangan ya, sebuah juga amanah yang ya harus saya bisa apa namanya, harus saya bisa emban gitu ya. Mudah-mudahan bisa mewujudkan apa cita-cita CEO Pak Dery Suwandi, benar-benar rumah syariah itu dengan skemanya, dengan program Rumahku Surgawi ini benar-benar bisa terwujud gitu. Ya. Baik. Menurut Ustaz, apa yang membedakan program Rumahku Surgaku Ya, dengan skema-skema perumahan syariah yang ya. lain Tadi atau ya properti syariah yang lain? tadi saya sudah sebut ya. Rata-rata one man show. One man Oke. show itu begini. Marketingnya dia, kemudian juga developernya dia, Oke. kemudian juga finance-nya dia, gitu. Artinya dari mulai collection juga dari mulai hal-hal yang bersifat keuangan diatur sendiri, sehingga ini menjadi satu hal yang rancu sebetulnya dalam sebuah sistem ya. Ditambah ketiadaan Dewan Pengawas Syariah. Oke. Ini ya, rata-rata memang karena tidak ada badan hukum, jadi juga tidak bisa mengurus Dewan Pengawas Syariahnya secara legal. Padahal menurut Undang-Undang Nomor apa 32 tahun 2008 bahwa setiap lembaga keuangan syariah itu atau lembaga bisnis syariah, lembaga ekonomi syariah itu harus wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dan Baik. juga amanat dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat gitu. Setiap segala sesuatu yang mengatasnamakan syariah dia harus punya apa DPS minimal 1 Oke. ya, maksimal 3 gitu. Nah, ini yang harusnya juga menjadi standar. Nah, membedakan RS adalah di situ. Rumahku Surgaku serius menggarap sektor properti ini gitu. Maka dari mulai badan hukum, legalitas, perizinan sampai ke DPS-nya dia punya gitu kan. Oke. Dan bersertifikat ya. Ada memang DPS yang hanya diklaim DPS ya. Itu bisa nanti dicek, coba minta sertifikat DPS-nya. Karena untuk menjadi DPS pun tidak mudah nih Pak Adi Iya. gitu ya. Tahapannya itu minimal 2 kali apa pelatihan dan sertifikasi, belum nanti 2 tahun kemudiannya di LSP MUI-nya, lembaga sertifikasi profesinya, itu benar-benar keluar sertifikat nasionalnya. Dari Gitu. MUI-nya. Ya, itu Oke. setelah berkecimpung minimal 2 tahun pasca yang tahap kedua, Oke, gitu. Tahap sertifikasi kedua, terakhir. ya, apa sertifikasi terakhir. Nah, yang membedakan lainnya adalah RS adalah provider, bukan developer. Gitu. Oke. Jadi, ya kalau kita sebut misalnya kalau KPR itu adalah BTN ya, kalau selama ini masyarakat mengenal kalau sistem KPR pasti BTN. Sekarang kalau syariah, RS ingin tampil gitu untuk bisa menjadi satu-satunya provider properti syariah yang bisa kemudian memberikan akses kemudahan tadi itu bagi masyarakat yang tidak bankable gitu kan. Dan masyarakat yang tidak ingin terkena riba kan gitu. Oke. Nah, lalu apalagi? Kemudian selain itu juga RS punya sinergi dengan mitra-mitranya. Tadi kalau marketingnya yang lain itu dipegang satu apa namanya satu orang atau satu badan yang sama, di RS itu mitranya ada marketingsakti.com. Baik. Kemudian seluruh developernya harus tergabung dalam asosiasi perwira usaha syariah. Oke, itu tergabung juga ya, Stad, yang Betul, di perwira usaha itu ya? betul. Kemudian ada juga apa namanya divisi dakwahnya atau kelompok dakwahnya yang juga turut membina, mendampingi apa namanya semua orang yang terlibat dalam program ini itu di Riba Crisis Center RCC. Oke. Jadi 4 sinergi ini yang menjadi kekuatan Rumahku Surgaku berbeda dengan yang lain. Oke, jadi Ini. bukan hanya sekedar developer Ya, properti syariah, terus dia betul, bikin perumahan, betul. gitu. Tapi ini sebuah provider yang bekerja sama Provider dengan kan, beberapa betul. lembaga Ya. kemitraan. Baik.
Ini harapannya kan kalau macet salah satu, ini bisa kan diselesaikan oleh RS. Misalnya ketika gagal amanah di developer, kan bukan RS-nya yang mundur, tapi developer yang diganti kan. Oke, RS-nya tetap tanggung jawab bagaimana menyelesaikan permasalahan yang menjadi sengketa antara konsumen dengan developernya. developernya. Baik. Jadi kalau ada sengketa antara developer sama konsumen, RS lah yang maju ya, Ustadz ya. Betul. Baik. Sebelum ke ranah hukum, karena toh kalau kita mengambil jalur hukum pun, mohon maaf ya, di Indonesia ini tidak menyelesaikan masalah. Oke, jadi Ya, makanya mesti harus ada orang di tengah-tengah nih betul. ibaratnya di antara developer dengan Kalau konsumen. kita kemudian menyerahkan kepada sistem peran atau hukum Indonesia, itu ujungnya kan mungkin hanya apa namanya, dilelang oleh negara, apa namanya, disita Iya. oleh negara, selesai kan gitu. Sementara hak-hak konsumennya tidak diberikan Oh iya, dengan selama dasarnya ini. Ustadz sebagai latar belakang tadi Badan Perlindungan Tuh, Sengketa Konsumen, maka ya. Ustadz lebih menitik beratkan tentang Hmm. hak hak konsumennya berarti. Betul, artinya dengan cara apa namanya ya, RS tampil sebagai provider lalu memiliki dewan pengawas syariah, itu lebih mudah menyelesaikan masalah itu sebelum ke jalur pidana, itu perdatanya bisa diselesaikan secara musyawarah kan gitu, dibanding apa namanya, menempuh jalur hukum pidana gitu. Nah, bicara tentang permasalahan para developer Hmm, ya syariah nih Ustadz, yang tadi Ustadz hmm, di awal sempat bilang bahwa ada yang gagal gagal amanah apa hmm, segala macam. Nah, ini kan bukan berarti di program Rumahku Surgaku developernya tidak ada hmm. apa apa ya kalau bisa dibilang ya pasti adalah permasalahannya gitu Ustadz. Ya, tidak ada yang sempurna ya, Pak Iya, Haris, sudah iya, pasti iya. gitu. Setiap siapapun kita ya namanya al-insanu mahal khotomanisyan ya, setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Iya, Di syariah pun ya kita harus akui belum 100% sempurna ya baik. gitu. Ada hal-hal yang memang pasti menjadi batu kerikil ya kan, sandungan dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang sifatnya mungkin eh, menjadi kendala ya, sehingga progres ataupun amanah itu tidak sesuai dengan time schedule yang dijanjikan. Kan itu tinggal bagaimana menyikapinya ya kan. Segala sesuatu yang sudah jatuhnya mungkin one prestasi atau jadi sengketa itu bisa dimusyawarahkan dulu, karena di dalam akta perjanjiannya atau jual belinya itu disebutkan ya ada DPS yang kemudian bisa menjadi pihak penengah terlebih dahulu Baik. gitu. Nah, bagaimana caranya Mm, Ustadz sebagai DPS di Rumahku Surgaku mm, ataupun Rumahku Surgaku sebagai provider sistem menyelesaikan sengketa antara developer dengan konsumen? ya. Ya, pertama kan sistem di Rumahku Surgakunya benar-benar ini ya, ada tupoksi masing-masing. Ada tahapan apa namanya, tahapan penyelesaian ketika konsumen mungkin merasa dirugikan ataupun ada hal tadi ya yang sifatnya jadi apa namanya, perselisihan ataupun one prestasi ya sampai ke sengketa. Otomatis kan konsumen akan melaporkan Betul. ke administrasi, naik sampai ke pucuk pimpinan ya. Ini kan dijadikan sebagai bahan untuk apa namanya, rapat pimpinan mencari solusi kan, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kita ketemu ke DPS ya, kemudian DPS akan menggelar itu. Kalau itu memang harus segera diselesaikan, apakah personal atau sifatnya class action ya, dikumpulkan semua, kita coba selesaikan masalah itu. Gitu. Tapi kan masalah dengan Hmm. perumahan ini kan bukan Hmm. hanya berasal dari developernya, Ustadz. Hmm. Bisa juga berasal dari konsumennya. Nah, itu yang memang yang unik ya. Sampai hari ini, Rumahku Surgaku pun masih mencari format sebetulnya bagaimana menyelesaikan hal-hal yang dibuat One prestasinya bukan dari sisi developer, bukan Oke. sisi dari provider RS-nya, tapi dari sisi konsumen. Ya, ini menjadi isu yang menarik ya di Ya, tingkat MUI pusat pun, karena kalau kita mau tanya kemana kami harus studi banding juga tidak ada kan hari ini ya. established gitu, masih bisa bertahan dalam situasi pasca COVID ya, pasca pasca pandemi 2,5 tahun, itu banyak yang Ya, pasti ada lah yang gagal yang gagal bayar, gagal betul. apa segala Nah, macam. itu ada pendekatan-pendekatan yang memang kita coba lakukan ya, dari mulai bagaimana kita, berbicara ya dari hati ke Ya, hati konsumen ini kondisinya seperti apa, lalu maunya seperti apa. Ya kalau dia memang sudah merasa yakin mau melepas dengan ikhlas, ya kita coba bantu jual kan gitu, atau dia yang oke. menjual kan, gitu. Tapi kalau ternyata dia, apa namanya, belum mau untuk meninggalkan, mengosongkan Masih unit rumah kekeh nih tersebut, ya kan masih kalau kekeh bahasanya. sementara jatuhnya jadi NPL, Mm. itu memang juga ada di kami.
Dan itulah uniknya syariah kan, sementara kita nggak boleh nyita, nggak Oke. boleh mengusir, nggak boleh Oke. memberikan denda, Oke. nggak boleh melelang. Ini masya Allah gitu. Syariah itu di situ uniknya. Di satu sisi memang berarti ya, ini jujur ya di luar dari konteks ini saya dulu Iya. sampai hari ini masih dosen ekonomi Islam. Teori yang saya pelajari, yang saya ajarkan itu ketika ketemu kasus ini, Belum bisa ketemu format siapapun gitu ya. yang ngaku memang ahli ekonomi syariah, ahli praktik ekonomi, tolong berikan apa solusinya ketika kita melihat kan akhirnya kita berbicaranya hati nurani dong ya. Betul. Gitu. Bagaimana kita melihat ya sudahlah. Mudah-mudahan kita doakan coba segera selesai nih Bapak Ibu konsumen yang NPL ini dapat rezeki sehingga bisa bayar. Kalau Oke. enggak ya sampai kemudian kita. Nah, yang terakhir memang yang akan ditempuh ini adalah kebetulan MUI sekarang sudah punya badan baru ya namanya Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Oke. Ya, mungkin akan kita coba daftarkan di Basyarnas tersebut. Cuma kan tetap kita pertimbangkan dulu apakah elok gitu ya atau Perlu gitu. perlu atau apa juga layak tidak ya gitu. Kita mendaftarkan konsumen kita ke sebuah lembaga arbitrase syariah. Ya, apa tidak mencoreng atau melukai perasaannya atau bagaimana sebetulnya ini benar-benar masih maju mundur kemudian kita coba gali ya sana sini kekuatan hukumnya, legal standing segala macamnya supaya ini tidak dikategorikan sebagai suatu kezoliman atau juga pelanggaran hukum gitu. Sebenarnya kalau secara konvensional kan sah-sah saja, segel, usir kan gitu. Ya. Atau bawa aparat kan gitu. Ya, kita bisa begitu tapi rasanya syariah nggak begini deh gitu. Ada sisi yang berbeda Ya, dari sisi syariahnya ya. itu yang memang masih dalam proses kita coba sempurnakan. Itu artinya ada kelebihan dari sisi syariah itu kita tetap manusiawi, tetap menganggap manusia itu juga sesuatu yang perlu apa namanya dipikirkan bagaimana nasib keluarganya, bagaimana kehidupan dia setelah itu gitu. Jadi nggak gampang kita usir, nggak gampang kita apa zolimi gitu. Itu yang benar-benar berat ya di sisi DPS properti syariah nasional ini gitu. Kalau cuma lokal, dan ini kasusnya cuma nggak satu gitu kan. Kebetulan RS sudah ada di 6 provinsi ini kan 6 provinsi, oke. ya Berarti Sumatera masalahnya pasti ada dong di ada setiap saja gitu. provinsinya. Di Sumatera Barat, kemudian Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten dan Jawa Barat kan gitu. Jadi 6 provinsi ini dengan titik per Juli ini QC DPS seluruh 6 provinsi ini alhamdulillah di angka 35 proyek nih, Ada 35 35 titik ya, lokasi. lokasi coupling dan perumahan. Baik yang sudah dihuni maupun yang sedang dalam progres gitu. Nah, itu kan program rumahku surgaku masih mencari format untuk permasalahan yang Tapi insya Allah yakin yang muncul dari ada ya. pasti ada lah, pasti Betul. ada. Kita meyakini pasti ada jalan keluar itu. Nantinya syariah pasti bisa menjawab itu gitu kan. Nah, bagaimana kalau permasalahan itu muncul dari developer? Ada nggak di program Rumahku Surgaku nih permasalahan yang muncul dari sisi developernya? Nah, kalau kita coba aktualisasikan ya, ini kan karena kita baru saja keluar dari pandemi gitu ya. Mudah-mudahan ini setuju ya secara nasional kita selesai di pandemi. Itu kan banyak yang dampaknya itu yang kita rasakannya. Kalau secara bisnis, kalau saya baca data di apa namanya Kementerian UMKM saja itu 50% lebih ya gitu. UMKM di Indonesia itu terdampak pandemi. Iya, terdampak gitu sampai bubar ya. Nah, RS juga bukan tidak mungkin ya kena dampak itu gitu. Selama 2,5 tahun pandemi ini ya banyak mungkin hal-hal yang akhirnya harus di apa namanya di reschedule dan lain sebagainya sehingga gagal perform ataupun gagal amanah itu sangat mungkin terjadi. Nah, oleh sebab itu sebagai bentuk pertanggungjawaban DPS kemudian meminta laporan dari setiap apa namanya penanggung jawab apa biasa kami sebut sebagai PM ya project manager ataupun keseluruhan ya dari direksi lah ya board of director dari Rumahku Surgaku terkait 35 titik proyek ini kondisinya seperti apa. Nah, satu persatu kita coba bongkar kalau memang ada masalahnya, kemudian kita akan coba buat bagaimana penyelesaian antara Rumahku Surgaku sebagai provider dengan konsumennya. Ya. Salah satu yang baru saja kita selenggarakan adalah islah. Bagaimana
mempertemukan kembali konsumen dengan Rumahku Surgaku untuk mencari win-win solution gitu. Oke. Di satu sisi pasti kan konsumen juga melihat tidak ada progres, menahan bayar dong. Oke. Tahan bayar atau juga memang kendalanya memang benar-benar tidak bisa bayar karena dampak pandemi. Dari sisi Rumahku Surgaku yang harusnya bisa memberikan janji kapan gitu kan jatuh temponya ternyata mundur, ini juga berarti bermasalah di progres kan. Iya. Nah, kita coba dudukan bersama, ditengahi ya, di moderatori atau dimediasi oleh DPS sampai kemudian bisa sama-sama paham kondisi developer seperti apa, kondisi konsumen seperti apa, lalu baiknya bagaimana kan. Kan kalau kita bicara muamalah, bisnis itu kan bagian dari muamalah ya. Iya. Muamalah tuh luas tuh Pak Hadis ya, Iya. dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, termasuk urusan pernikahan. Ya gambaran simpelnya ya seperti sebuah pernikahan lah ya, Iya. sebuah rumah tangga. Ketika pasangannya ya, suami istrinya sudah tidak bisa lagi bisa didamaikan, ya tinggal pilihannya sudah kita bisa memilih opsi untuk pisah kan, tapi dengan baik-baik kan begitu. Tapi kalau memang terwujud kembali komitmen ya kita rujuk kan. Berarti tujuan dari islah adalah merujukkan konsumen dengan Ya, developernya. minimal pertama mendudukkan dulu masalah agar Oke. tidak terjadi simpang siur dan juga saling bisa memahami kondisi. Bahwa semua ini bukan disengaja untuk dilalaikan kan Iya. gitu. Ya, saling minta maaf, saling menjelaskan, saling bisa menerima kondisi itu. Lalu berikutnya pilihannya kan cuma dua, mau lanjut atau mau bubar kan gitu. Apalagi hari ini kan Iya. dengan kekuatan sosial media bisa menjadi citra negatif buat perumahan Ya, itu syariah. kan dua sisi mata uang ya. Kalau misalnya bagus kita menyampaikannya, ya alhamdulillah itu kan jadi hal yang bagus siar ya. Tapi kalau kebalikannya malah jadi digoreng isunya jadi framing negatif kan gitu. Itu yang sebetulnya juga kita hindari. Nah, alhamdulillah dengan cara begitu kita bisa bicara dari hati ke hati, benar-benar menyampaikan kondisinya tanpa ada yang ditutup-tutupi, ya bisa kan alhamdulillah. Kalaupun memang mundur, kalau dari sisi rencana bisnis perusahaan sebenarnya tidak rugi perusahaan kan gitu. Itu kembali menjadi kosong dan bisa dijual kan gitu Iya. unitnya. Tentu dengan karena sudah jadi milik Rumahku Surgaku ya boleh dijual dengan apa namanya? Dengan tanpa sepersetujuan konsumen lagi kan karena ini barangnya barang milik Rumahku Surgaku. Nah, bagaimana Gitu. konsep syariahnya, Ustaz? Misalkan konsumen memilih mundur, Nah, mundur. apakah uang yang sudah masuk itu dikembalikan atau gimana? Ya, dalam kondisi yang tadi ya, karena memang ini terjadi di satu periode yang tadi ya, tidak inginkan, force majeure kalau bahasa hukumnya, kemudian kita islahkan, harapannya sebenarnya kan maju lagi ya, gitu. Tapi kemudian kan juga tidak bisa mungkin kita paksakan konsumen itu juga semuanya mau maju. Kalau memang dia sudah bulat tekadnya untuk mundur ya kita persilakan. Kan dalam fikih muamalah juga ada khiyar ya. Khiyar itu pilihan untuk dia mundur gitu, untuk membatalkan dan seterusnya ya. Khiyar ini ya selama disepakati dalam majelis itu ya silakan. Lalu kita sepakati juga kalau seandainya konsumen itu mundur, apakah mendapatkan haknya sepenuhnya atau ada yang dipotong. Nah, dari manajemen Rumah Surgaku akan menjelaskan tuh, kalaupun memang ada potongan biasanya cuma hanya sekedar untuk fee marketing kan yang sudah bekerja lebih awal. Iya. Gitu. Itu hal yang umum di dunia bisnis, biasanya fee marketing itu memang sudah jadi bagian yang tidak bisa diambil lagi. Gitu. Iya, betul. Kan nggak Sisanya, mungkin marketingnya jadi korban lagi harus ya, dipinta gitu ya. betul. Iya, iya, Ustaz. Akhirnya ya kita janjikan insya Allah semua uang yang pernah masuk itu dalam waktu tertentu yang disepakati bisa dikembalikan kepada konsumen. Itu sebetulnya titik poinnya ya. Kalaupun mundur, dia bisa mendapatkan jawaban kepastian kapan dia bisa kembali uangnya. Kan gitu. Tentu tidak bisa langsung simsalabim saat itu ya, ada waktu prosesnya juga. Karena bedanya Rumahku Surgaku kan tidak punya hubungan dengan pihak ketiga. Iya. Gitu. Oke. Tidak menggunakan pilihan pembiayaan pihak ketiga untuk bisa langsung berakad dengan konsumen. Kan kalau dalam fikih muamalah jual beli itu cuma rukunnya Penjual dan cuma pembeli. penjual dan pembeli. Ya. Selesai kan? Itu lebih mudah diselesaikan dibanding ada pihak ketiga lagi. Karena utangnya jadi ini sebetulnya utang konsumen atau utang si lembaga pembiayaan kan? Itu sebetulnya ada rasa syukurnya kenapa RS memilih di jalur syariah tanpa bank ya untuk memudahkan proses ini. Apabila terjadi Nah, sengketa lah di betul. antara Kalau ada konsumen dengan pihak ketiga developer. sebetulnya lebih rigid gitu ya menurut saya karena ini urusannya ke bank harus dibayar dulu misalnya ya. Lalu kemudian konsumennya nanti diambil
jaminannya segala macam itu jadi panjang ceritanya gitu. Atau bahkan mungkin jatuh ke seperti skema konvensional, cesi akhirnya kan gitu dan seterusnya. Ini kan bukan ranah syariah itu, mestinya tidak ditempuh gitu. Jadi nggak bukan pilihan utamanya ya Ustaz Ya ya. gitu. Itu jadi kalaupun sampai harus bubar, maksudnya bubar dalam artian tuh tidak lagi melanjutkan transaksi, tidak menjadi konsumennya lagi di Rumahku Surgaku, ya dipersilakan dengan tahapan dan ketentuan yang harus disepakati. Oke. Nah, untuk konsumen-konsumen mungkin Hmm. Ustadz yang lebih memilih maju. Hmm. Bukankah ada kemungkinan bahwa developernya itu nantinya Sama gitu. masih terjadi lagi misalkan gagal bangun, Ya, belum sempat bangun betul. lah. Karena kalau dibilang gagal bangun kan kalau bicara gagal itu udah stop, udah nggak bisa bangun lagi, tapi Ya. terlambat bangun lah. Ya, tentu kan dari sisi internal Rumahku Surgakunya mengukur dulu ya. Oke. Dari 35 proyek yang dia miliki di 6 provinsi itu kan asetnya dia punya. Ya. Seandainya memang ini terjadi lagi progres yang macet, apa yang akan dilakukan? Itu sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan konsumen kan. Berarti Rumahku Surgakunya sudah duduk dulu dengan developernya. Betul. Cuma kenapa harus kemudian menyelesaikan dengan konsumen lagi? Kalaupun harus ada misalnya solusi konsumen percepatan pembayaran kan itu juga karena cash flow-nya tidak mengganggu yang proyek lain kan gitu. Iya. Tidak mungkin misalnya proyek A ngambil cash flow dari B. Karena gitu. itu jadi makin korban baru. memberantakan. Ya udah A Ya. perbaiki lagi kalau memang mau maju ada percepatan, bukan penambahan ya. Iya, gitu. jadi masalah baru malah nantinya ya. Gitu. Bukan Untuk penambahan menghindari tapi ya. percepatan. Iya. Bagaimanapun ya kan simpel ya, kalau kita bicara mandek, macet itu bisa jadi karena pembiayaan kan, karena kalau orang Jawa bilang apa namanya, sangunya, bekalnya kan gitu. Udah habis. Udah habis. Nah sekarang untuk bisa bergerak lagi itu butuh asupan baru, gizi yang baru gitu. Nah itu kan sebenarnya harus disepakati. Kalau konsumen sepakat, kemudian developer atau provider ini bisa memiliki kembali dana segar, ya alhamdulillah insya Allah bisa berprogres lagi dong gitu. Yang penting sebetulnya apa yang sudah dijanjikan itu benar-benar dikawal. Nah ini yang jadi poin pentingnya adalah ketika DPS kemudian mengawal secara penuh, kemudian juga direksi dan tim manajemen yang lain juga benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan job desk-nya, dan janji kepada konsumen itu ya insya Allah ya tidak ada yang mustahil bisa terwujud. Kalaupun memang sampai gagal kan sudah ada poin berikutnya, oke, kita kembalikan. Kan ada kepastian itu. Ditambah secara hukum positifnya kan notaris juga ikut serta ya. Oh berarti notaris juga ikut dilibatkan? Ya, notaris kita ikut serta libatkan dalam melegalisir ya, mewarmarking keputusan dari pertemuan islah itu. Gitu. Nah, ini kan sudah berjalan nih Ustadz islah. Bagaimana hasilnya tuh Ustadz? Alhamdulillah ya, kebetulan saya ikut langsung mendampingi proses tersebut ya. Setelah kita sampaikan apa adanya, paham kan. Pertama, kondisi pandemi pihak konsumen maupun provider ya developer sama. Pasti terseok-seok gitu kan. Kondisinya ada bahkan yang sampai sekarang konsumen itu terdampak pandemi, PHK kan gitu. Tapi ada yang unik juga itu konsumen. Kami yang salah gitu. Tapi ada kondisi itu saling akhirnya membuka diri dan terkesan ya apa ya? Jadi lucunya gini, ada kondisi tuh kami yang salah, tidak, kami yang salah terus begitu. Kata developer, kami yang salah, enggak Pak, kami yang salah. Oh enggak, ya udah. Bagus lah ya, artinya masing-masing sudah bisa menerima kesalahan masing-masing gitu. Jadi dan ini keunggulan konsep syariah Ustaz ya. Alhamdulillah. Menyadari semuanya. Konsumen juga merasa saya masih pengen lanjut tapi kondisinya begini, bagaimana carikan solusinya. Baik, datang Pak, kita komunikasi, kita musyawarah, kita cari coba solusinya. Bagaimana Bapak, apakah mungkin, nah ini di manajemen internalnya Rumahku Surgaku sedang digodok tuh bagaimana melibatkan konsumen untuk penjualan. Yang sedang saya coba minta kepada tim manajemen untuk bisa membuat skema seperti itu ya, bagaimana sih aturan main melibatkan konsumen untuk bisa jualan sehingga dia bisa punya income dong gitu, bisa jual, bisa bayar customer. Tuh, bisa bayar sisa kewajiban dia karena dia ingin maju gitu, atau ada cara lain dan sebagainya. Itu kita coba satu persatu opsi itu dijadikan sebagai landasan untuk kesepakatan maju. Jadi hasil dari islah kemarin semua sepakat maju Ustaz, dari developer maupun memang dari konsumen. Tidak semua ya. Karena pilihan tadi setiap kita nggak boleh memaksa orang untuk ikut pilihan ini.
ya khiyar itu kan pilihan Iya, masing-masing. Dan diperbolehkan sebetulnya dalam juga Islam. betul, dan dari sisi eh, penjualnya atau dalam hal ini berarti provider RS-nya ya, itu kan juga tidak boleh merasa kecil hati kalau banyak yang batal. Dari sisi bisnis tadi sudah disampaikan tidak rugi gitu kan, karena potensi yang kosong ini bisa dijual dengan harga yang baru kan gitu. Berarti ada potensi uang baru kan gitu. Walaupun memang dikurangi nanti beban refund ya gitu Ya, yang harus dikeluarkan. Tapi sisi lainnya ternyata kalau dari sisi syariah, kata Rasulullah, yang setiap pedagang atau penjual yang menerima pembatalan konsumen itu akan diampuni dosanya. Itu hadis yang menurut saya juga jarang yang ya yang yang diangkat. diangkat dan dijadikan keyakinan gitu loh oleh para pengusaha, oleh apa, oleh pebisnis. Ini tuh nggak main-main loh, satu fasilitas yang nggak ada tuh Iya. di konsep bisnis konvensional. Kalau kita merelakan konsumen itu batal, kita dapat pengampunan Ya, karena gitu. bicara bisnis kan kalau di luar sana pasti bicaranya tentang profit gitu. Betul, ini dapat berkah nih, Allah Iya, ampunin. Nah, dari kalau bersih kan Allah ridho gitu kan ya, Allah kasih lagi hal-hal lainnya yang insya Allah bisa membuat ini jadi maslahat, manfaat gitu, seperti itu. Ya. baik dengan seluruh program yang RS bangun hari Mm, ini, itu kan keuntungan buat para konsumen, Ustaz. mm. Nah, keuntungan bagi developer yang tergabung dengan program Rumahku Surgaku. Ya, pertama dia kan benar-benar diawasi oleh PUPR langsung karena Perwira Nusa Syariah ini kan memang asosiasi resmi ya di bawah Kementerian PUPR. Jadi segala perizinan legalitasnya benar-benar dikawal ketat ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika dia bergabung di Perwira Nusa Syariah untuk program Memaku Surgaku sebetulnya enak. Kenapa saya bilang enak? Tugas dia cuma bangun dengan dana yang sudah disiapkan oleh RS kan. Oh gitu. Iya kan? Kalau yang lain kan tadi yang saya bilang one man show, dia nyari dulu konsumennya, Keliling-keliling keliling, gitu. nagih segala macam. Jadi macet pun karena konsumen belum bayar ya. Ya dia karena sibuk juga collection, dia sibuk juga ngurusin agar tidak NPL gitu. Mestinya kalau dia developer ya develop aja, bener-bener bangun gitu. Selesai sesuai dengan time schedule, pindah ke proyek baru kan gitu. Itu untungnya. Makanya kalau developer gabung di Perwira Nusa Syariah sebetulnya tinggal nunggu instruksi SPK gitu. PKS Jadi gitu. kalau ada masalah juga mereka tetap dilindungi Iya, Ustaz tetap oleh. dilindungi. Kalau misalnya ternyata dia tidak mampu, akan ada developer yang lain yang akan backup kan gitu, akan mengawal sampai ini selesai. Yang penting kita coba bisa akuisisi, bisa kita coba hold dulu. Yang penting masalah dengan konsumen bisa diselesaikan dulu. Insya Allah itulah gunanya apa ya, gotong royong dan semangat ukhuwah gitu dalam developer itu mungkin yang saya rasa kalau di konvensional belum ada ya gitu. Ketika ketemu kepentingan kan biasanya beda ya Iya. ceritanya. Kalau di syariah enggak, ayo Iya. duduk bareng lah. Ini ada proyek bareng, ngambil bagian mana kan gitu. Iya. Kalau kita bicara suppliernya misalnya atau bagian ini kan selesai sebetulnya bisa bisa ditanggung renteng bersama. Sebetulnya ya Nggak kalau perlu konsep harus itu syariah bergesekan itu. ya. Itu Masya Allah. Jadi sehingga di Pekanbaru tuh kami di Riau sampai bertemu dengan eh, apa ya, master-master suhu-suhu properti konvensional yang dulu di gitu. Kemudian Hmm. ketika mendengar konsep Rumahku Surgaku, wah Masya Allah, mereka dengan senang hati menyambut dan bergabung gitu di Perwira Nusa Syariah. Itu menurut saya satu hal yang cukup ini juga ya, menggembirakan buat Rumahku Surgaku. Ternyata ini jarang ditemui oleh para developer itu di dunia konvensional karena nafsi-nafsi dan Iya. tadi kepentingan kan. Jadi kedepannya apa yang akan dilakukan DPS Ya, Rumahku Surgaku dan apa yang akan Masya dilakukan Allah. oleh Rumahku Surgaku ke Betul, depan ini, Ustaz? memang ini PR berat ya Ya. gitu, mengawal program nasional. Pertama dari sisi DPS-nya sendiri, saya memang tadi ya, ada satu tahapan terakhir sebagai profesi yang harus mendapatkan sertifikasi. Ini kan baru tugas ini, Ya. sertifikat tugas dari DSN MUI. Yang sekarang kan berlaku semuanya sertifikasi profesi. Ya. Profesi jadinya yang dikejar itu. Nah, itu 2 tahun ke depan mungkin ya. Setahun ke depan ya. Karena saya sertifikasi 2021, berarti tahun 2023 saya harus segera sertifikasi profesinya. Ya. Yang kedua, memastikan bahwa semua sistem ya kan, semua prosedur, semua operasional ini berjalan sesuai dengan syariah. Kalau kita bicara manajemen SDM, ya SDM-nya sesuai syariah. Manajemen operasionalnya sesuai syariah. Manajemen keuangannya sesuai syariah. Manajemen pemasarannya sesuai syariah kan gitu. Jadi benar-benar untuk ke dalam, ke internal pengawasannya seketat itu. Keluar ya tentu juga sama, ke konsumen tuh harapannya juga bisa
memberi ruang dan jembatan komunikasi. Tapi kan ini sebuah perjuangan ya buat saya ya, bagaimana bisa turut serta bersama Pak Dery Suwandi mewujudkan impian mengantar Rumahku Surgaku sebagai satu-satunya provider perumahan syariah nasional. Dari sisi syariahnya kami akan tembus. Nah, kebetulan alhamdulillah di beberapa provinsi, kota kami sedang berusaha mengurus surat keterangan kesesuaian syariah dari MUI lokal. Kami berharap semua kalau sudah keluar setempat lah ya, MUI kota minimal ya, kota kabupaten, provinsi, nanti kami kumpulkan untuk kami bawa ke MUI pusat. Dari sisi syariah. Jadi Rumahku Surgaku punya sertifikat kesesuaian syariah nasional dari MUI pusat. Itu target secara syariahnya. Target secara profesional developernya tentu punya pengakuan dari Kementerian PUPR dong sebagai developer syariah mungkin mudah-mudahan satu-satunya yang qualified, yang benar-benar diakui legal dan ya tidak tidak dihabisi oleh framing negatif gitu. Kebetulan kan kita masih dalam suasana ya lembaga-lembaga yang syariah gitu kan sedang dalam bidikan ya. Kalau ada sedikit kesalahan luar biasa gitu. Baik, terakhir Ustadz, pesan-pesan Ustadz untuk konsumen perumahan syariah, pelaku developernya, walaupun itu developer entah marketingnya, pelaku perumahan syariah, pesan dari Ustadz lah. Pertama tentu setiap diri kita ini kan akan diminta pertanggungjawaban ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah kalau kita sudah bicara syariah, semua akan bertanggung jawab tuh, baik konsumennya maupun pelaku usahanya. Sehingga ya tidak asal juga karena mentang-mentang dia dizolimi kemudian dia menyerang syariahnya, itu salah juga. Yang diserang kan keyakinan dia juga. Mestinya yang harus dia sadarkan adalah oknum, kalau itu memang oknum ya gitu. Jadi ini kadang-kadang masyarakat juga saya bilang tidak cerdas dalam hal ini. Ketika gagal misalnya ya sebuah transaksi kemudian jadi sengketa, kemudian menyerang syariah, ini keliru Pak gitu Bu. Yang harusnya diserang atau yang diproses adalah oknumnya, bukan syariahnya. Sehingga tetap bilang syariahnya tidak salah, tapi oknumnya yang salah. Sehingga Islamnya tetap terjaga nama baiknya. Itu ada potensi juga konsumen, mohon maaf, itu melakukan kesalahan besar gitu. Ya, mempersalahkan syariahnya. Banyak juga Ustaz yang terjadi seperti itu Ustaz. Makanya mohon kedewasaan, kebijaksanaan sehingga hal ini tuh kalau mau disampaikan kepada para alim ulama, ya kan, kepada para kiai, asatidz, habaib ya, semua yang paham tokoh-tokoh Islam, ini menjadi satu agenda besar. Kalau ada hal ini bagaimana cara mengawalnya? Karena kepentingan kita satu, menjaga nama citra Islam kan, syariah itu sendiri. Lalu tentu untuk konsumen kalau mau mengambil sebuah perumahan apalagi yang berlabel syariah itu betul-betul harus dipastikan pertama, tanya dulu ini berbadan hukum lengkap tidak kan gitu. Lalu tadi one man show tidak, atau dia memang seperti Rumahku Surgaku kan tadi ya, RS hanya provider. Yang jualan itu satu-satunya yang diberikan lisensi jualan resmi hanya marketing sakti. Jadi kalau selain marketing sakti coba cek ini agent ya. Agentnya tergabung di marketing sakti enggak gitu. Oh, tergabung, oke, berarti resmi gitu. Jadi selain itu tidak mungkin jangan percaya kepada marketing yang bukan terafiliasi dari agent dan di marketing sakti ya. Lalu kemudian apalagi? Pastikan bahwa kalau syariah ini lengkap ya gitu, ada DPS-nya ya gitu, Dewan Pengawas Syariahnya. Karena tadi simpel untuk mengecek ini serius atau tidak karena tidak mudah gitu tadi. Ya, PT Rumahku Surgaku itu di DSN MUI sudah terdaftar, punya DPS kan gitu. Sekarang kalau ada hal developer lain atau provider lain yang mengaku syariah, coba cek DPS-nya ada gitu. Lalu kemudian setelah itu apa yang harus sampai cek bagaimana skema penjualannya gitu, skema harga produknya gitu. Kalau syariah itu kalau misalnya dijual cicil itu dari tahun pertama sampai tahun terakhir tidak ada perubahan. Kalau ini kemudian dipecah menjadi 10 tahun cicilan, harusnya harganya tetap sama. Nah, untuk developernya? Nah, untuk developernya tentu ya, setiap sesuatu itu tadi ya harus berdasarkan ilmu gitu. Kata Allah kan jelas ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Di surat Al-Isra 36. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ini tentu yang jadi developer itu jangan cuma karena syariahnya, tapi ternyata pun nggak punya. Kan ada yang unik begini Pak Hadis.
Ada yang memang developer asli nih Iya. Pak, dari konvensional, tapi nggak tahu syariah. Iya. Tapi jual-jual maksain syariah. Atas nama syariah. Padahal di dalamnya masih tadi ya, skemanya nggak syariah, masih ada ini itu. Ada juga yang kebalikannya, modal syariahnya doang tapi nggak punya ilmu developer. Ini juga kacau nih, gitu loh. Ini juga makanya harus Berbahaya juga. berbahaya. Jadi tolonglah gitu dua-duanya dipelajari gitu. Bagaimana dia belajar developernya, ilmu dunianya, sama ilmu syariahnya, ilmu Harus akhirat. berjalan Nah, seiringan. kalau memang nggak bisa, sertakan orangnya yang paham di situ untuk jadi satu tim gitu. Sehingga ada penguat gitu. Bareng-bareng di kapal itu berlayar nggak sendirian. Gitu. Insya Allah saling menguatkan. Kalau enggak, berantakan Pak gitu. Baik. Gitu, insya Allah. Jadi developer-developer yang sedang sekarang ingin menikmati masa setelah pandemi ini ya, ayo sama-sama niatkan hijrah. Insya Allah peluang potensi properti syariah ke depannya, insya Allah Makin besar. Dan itu yang saya yakini tiap keliling ke daerah, proyek-proyek Rumahku Surgaku di 6 provinsi ya, di 35 titik ini, saya yakin insya Allah tahun depan ini sudah terbangun. Selalu saya begitu, insya Allah ya Allah ini terbangun besok. Insya Allah tahun depan ini. Gitu selalu. Amin. Karena melihat ini potensi legalitas sudah aman, Ustaz. Oke, ini konsumen ada. Oke. Insya Allah bismillah. Yuk lanjut lagi. Kan begitu. QC satu persatu. Karena ya kemarin kan sempat terhenti semua juga bingung kan ngapain. PPKM lah dari level 1 sampai level pedas segala macam kan. Banyak kan alasannya. Sehingga sekarang sudah bebas lagi. Yuk mudah-mudahan tidak ada lagi istilah-istilah itu sehingga kita bisa beraktivitas, melanjutkan amanah dan mewujudkan tadi ya harapannya terbangun, terfasilitasi masyarakat oleh perumahan yang benar-benar syariah. Insyaallah. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Sama-sama, atas waktunya. Pak Hadis, Mudah-mudahan ini. program Rumahku Surgaku semakin berkembang. Amin, insyaallah, amin, insyaallah, amin. Dan ya, DPS diberikan kekuatan sama Allah untuk mengawal terus ya, program mudah-mudahan juga Ustadz. banyak ya para asatidz, para ulama, para kiai yang mau juga ikut serta alhamdulillah mengawal gitu. Karena ini bukan program hanya tanggung jawab Pak Dery ataupun saya gitu ya, tapi juga tanggung jawab bersama umat Islam. Ini kita ingin benar-benar mewujudkan Islam rahmatan lil alamin gitu. Kita ingin mewujudkan bagaimana sempurnanya Islam dalam hal ya memfasilitasi semua kebutuhan manusia kan. Gitu, baik, terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Ya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat HMP TV Channel dimanapun Anda berada, untuk terus update info tentang properti syariah, terus ikuti HMP TV Channel dengan like dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Insya Allah kedepannya kita akan terus menginformasikan tentang properti syariah buat sahabat HMP TV Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.